Osteomalacia dan osteoporosis. Yang pertama adalah osteomalacia. Definisi osteomalacia. Osteomalacia merupakan kondisi di mana tulang tidak dapat mengeras atau osifikasi sehingga mudah bengkok dan patah, atau bisa disebut pelunakan tulang setelah pertumbuhan selesai. Pada osteomalacia dapat terjadi hiperplasi paratiroid sekunder sebagai usaha untuk mengimbangi kalsifikasi tulang yang kurang. Osteomalacia sering terjadi pada wanita hamil, kelaparan, gangguan pencernaan oleh karena vitamin D yang melarut dalam lemak, dan gangguan fungsi ginjal. Etiologi penyebab utama osteomalacia adalah kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor yang dibutuhkan untuk proses pengerasan tulang. Tetapi osteomalacia kini jarang disebabkan oleh defisiensi vitamin D, melainkan lebih sering oleh berbagai keadaan lain diantaranya ialah pertama, defisiensi absorpsi kalsium atau vitamin D dari usus. Misalnya pada intestinal malabsorption syndrome, celiac disease, silosis sepru, pankreatitis kronika. Yang kedua yaitu ada renai tubular acidosis, terjadi ekskresi kalsium berlebihan akibat defek pada tubulus dalam hal sekresi ion hidrogen, sehingga terjadi kehilangan cation yang berguna. Ketiga, ada payah ginjal menahun, dapat menimbulkan kelainan kerangka yaitu renal rickets dan renal osteodystrophie. Yang keempat, kelainan herediter yang merupakan predisposisi bagi osteomalacia. Dalam golongan ini termasuk sindrom Fanconi dan osteomalacia yang resisten terhadap vitamin D. Di sini ada manifestasi klinis. Pasien terduga mengidap osteomalacia menunjukkan beberapa gejala penyakit berikut. Yang pertama ada nyeri pada beberapa bagian tubuh, terutama punggung bawah, panggul, pangkal paha, kaki, dan tulang rusuk. Pada malam hari, nyeri akan bertambah. Dan yang kedua, ada terhuyung-huyung saat berjalan serta kesulitan berdiri dan naik tangga akibat lemahnya otot. Yang ketiga, ada tubuh akan merasa mudah lelah. Dan yang keempat, mengalami mati rasa pada bagian tubuh tertentu, otot kaku dan tegang, detak jantung tidak beraturan. Dan di sini ada komplikasi. Osteomalacia yang tidak ditangani dengan tepat berpotensi menimbulkan komplikasi berupa patah tulang, termasuk di bagian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang kaki. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis osteomalacia dan menilai kondisi tulang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fontoronggen, melihat adanya keretakan pada tulang yang merupakan salah satu ciri dari osteomalacia. Yang kedua ada pemeriksaan bone mineral density atau BMD. Pemeriksaan BMD dilakukan untuk melihat kepadatan tulang pasien. Yang ketiga, tes darah dan urin. Tes tersebut dilakukan untuk memeriksa kadar vitamin D, fosfor, kalsium, darah, dan urin. Melakukan tes darah dan urin juga dapat diketahui kadar hormon paratiroid yang mengaruhi kadar kalsium dalam tubuh. Dan yang keempat yaitu ada biopsi tulang. Sampel jaringan tulang akan diambil dengan menggunakan jarum untuk diteliti lebih lanjut mengenai kondisi tulang. Contoh gambar pada osteomalacia yaitu ada di bawah ini. Dan yang kedua ada osteoporosis. Definisi osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi di mana kualitas kepadatan tulang menurun untuk menyebabkan tulang menjadi keropos, rentan retak, dan kehilangan kekuatannya. Menurut konsensus di Copenhagen 1990, osteoporosis didefinisikan sebagai suatu penyakit dengan karakteristik massa tulang yang berkurang, dengan kerusakan mikroarsitektur jaringan yang menyebabkan kerapuhan tulang dan risiko fraktur yang meningkat. Etiologi. Penyebab osteoporosis meliputi postmenopause, sinilis, sekunder, atau juvenile idiopatik. Yang pertama ada osteoporosis postmenopause. Osteoporosis ini terjadi karena kekurangan estrogen atau hormon utama pada wanita yang membantu mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang. Biasanya gejala timbul pada wanita yang berusia di antara 51 sampai 75 tahun.
Wanita kulit putih dan daerah timur lebih mudah menderita penyakit ini daripada wanita kulit hitam. Dan yang kedua ada osteoporosis senilis, terjadi akibat dari kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia dan ketidakseimbangan antara kecepatan hancurnya tulang dan membutuhkan tulang yang baru. Keadaan ini hanya terjadi pada usia lanjut. Penyakit ini 2 kali lebih sering menyerang pada wanita. Osteoporosis sekunder. Osteoporosis ini dialami kurang dari 5% penderita osteoporosis. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan medis lainnya atau oleh obat-obatan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh gagal ginjal kronis dan kelainan hormonal, terutama tiroid, paratiroid, dan adrenal. Dan obat-obatan, misalnya kortikosteroid, barbiturat, anti kejang, dan hormon tiroid yang berlebihan. Pemakaian alkohol yang berlebihan dan merokok dapat memperburuk keadaan. Dan yang keempat ada osteoporosis juvenil idiopatik. Osteoporosis ini penyebabnya tidak diketahui. Oleh ini terjadi pada anak-anak dewasa muda yang memiliki kadar dan fungsi hormon yang normal dan tidak memiliki penyebab yang jelas dari rapuhnya tulang. Manifestasi klinis. Gejala klinis dari osteoporosis terlihat setelah pasien mengalami patah tulang akibat insiden kecil seperti terjatuh, terpeleset, dan lain-lain. Penyakit osteoporosis juga sering disebut sebagai silendiesis karena proses kepadatan tulang berkurang secara perlahan, terutama pada penderita osteoporosis senilis, dan berlangsung secara progresif selama bertahun-tahun, tanpa disadari dan tanpa disertai adanya gejala. Kemudian, seiring berjalannya waktu akan terlihat beberapa gejala berikut. Yang pertama yaitu ada nyeri tulang punggung bawah, yang kedua nyeri pada leher, yang ketiga postur tubuh lebih membungkuk, dan yang keempat penurunan tinggi badan secara bertahap, dan yang kelima mudah mengalami patah tulang. Komplikasi, yang pertama ada fraktur, yang kedua kifosis lengkungan ke depan, punggung atas atau membungkuk, yang ketiga tubuh memendek. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan meliputi anamnesis, riwayat kesehatan tes darah, dan tes urin yang akan menilai kondisi tulang pasien. Pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan densitas atau kepadatan tulang menjadi penegak diagnosis dari osteoporosis. Tes densiometri atau dual energy X-ray absorptiometry atau DEXA dengan menggunakan sinar X. Tes tersebut dilakukan dengan tujuan mengukur kepadatan tulang pada titik yang beresiko mengalami proposan, seperti pada pergelangan tangan, pinggul, dan tulang belakang. Contoh gambar pada osteoporosis yaitu ada di bawah ini.